Kamu baru saja mulai merenovasi apartemen barumu saat memutuskan untuk mengganti dengan karpet baru. Langkah pertama, pastinya melepas karpet lama kan? Pas melepas karpet lama, kamu mulai lihat warna dan desain aneh di bawah karpet itu. Tunggu, apa itu papan monopoli berukuran manusia? Yang baru saja kuceritakan ini kisah nyata seorang warga San Francisco yang memutuskan untuk mengganti karpet kamar tidurnya di lantai 1. Begitu menemukan papan monopoli raksasa yang masih sangat bagus di lantainya, dia jelas ingin bikin keping komponen permainan papan raksasa itu juga. Tapi istrinya nggak begitu bersemangat dengan idenya. Dan akhirnya mereka memilih tampilan yang agak klasik. Oh, ya udahlah. Lalu ada kisah tentang dua pemilik rumah di Sacramento yang memutuskan untuk mengganti sistem pemanas mereka. Di dalam saluran dan beberapa bagian dindingnya, mereka takjub ketika menemukan selusin stoples makanan. Tapi aku nggak akan membahasnya kalau stoples itu kosong kan? Mereka terkejut menemukan serbuk emas murni di dalam stoples itu. Itulah harta karun tersembunyi. Temuan luar biasa ini tampaknya bernilai hampir 4,7 miliar rupiah. Di tahun 1995, beberapa orang yang bekerja di Museum Maritim Chatham Historic Dockyard di Inggris Tenggara menemukan kejutan di bawah papan lantai sebuah bangunan. Di bawah sana, ada sekitar 200 balok kayu milik sebuah kapal misterius yang jelas sudah sangat tua. Dibutuhkan penelitian bertahun-tahun untuk mengidentifikasi kapal itu. Tapi di tahun 2012, akhirnya mereka simpulkan kalau balok-balok kayu itu milik HMS Namur, sebuah kapal yang diluncurkan tahun 1756 oleh Angkatan Laut Kerajaan. Ketika mengecek catatan sejarah, mereka ketahui Namur adalah kapal penting yang beroperasi hampir selama 50 tahun. Saat akhirnya ditemukan, kapal itu telah berada di bawah lantai itu selama hampir 200 tahun. Gimana dengan harta karun Viking yang tersembunyi di bawah lantai kayu? Apa itu sesuatu yang ingin kamu dengar ceritanya? Konon, sekitar tahun 870, seorang Viking kaya menyembunyikan harta karunnya di bawah lantai suatu bangunan. Bangunan ini berlokasi di Pulau Gotland, Swedia. Dibutuhkan waktu selama 1000 tahun sampai petani lokal menemukannya. Temuan mengesankan itu berisi ribuan koin perak, lusinan batang perak, ratusan gelang, cincin dan kalung, serta lebih dari 18 kg perunggu. Kalau kamu penasaran berapa nilai semuanya, ya kira-kira 7,8 miliar rupiah. Petani itu nggak bisa menyimpannya, karena menurut undang-undang Swedia, dia harus menyerahkannya ke pihak berwenang untuk dianalisis, didokumentasikan, dan dipamerkan di berbagai museum. Beberapa orang bahkan akhirnya menemukan bak mandi air panas utuh di bawah papan lantai mereka. Dilihat dari tampilannya, pasti ini semacam spa luar ruangan, karena ada tutup filternya dan juga dikelilingi batu kerikil. Pemilik rumah sebelumnya mungkin ingin menutupinya setelah mereka putuskan untuk memperluas rumah itu, sehingga bak mandi yang rumit itu tetap tersembunyi dalam waktu yang cukup lama. Seorang pemilik rumah bahkan berhasil berhubungan dengan para pemilik rumah yang sebelumnya. Ya, setidaknya dengan cara tertentu. Ketika mulai membongkar lantai gabus di rumahnya, dia temukan pesan rahasia dari pemilik awal rumah, diikuti dengan 4 nama. Mungkin nama seluruh keluarga yang pernah tinggal di sana. Dalam proses mengganti karpet lamanya, seorang wanita menemukan sesuatu yang menarik dan sekaligus agak aneh. Begitu mulai merobek karpet, dia temukan pintu gudang bawah tanah. Dan setelah membuka dan menuruninya, dia temukan ruang bawah tanah rahasia berisi sejumlah rak yang dipenuhi stoples. Memang benar, sebagian stoplesnya kosong, tapi sebagian yang lain dipenuhi buah-buahan. Mungkin tempat itu dulu dijadikan semacam sepen, atau mungkin menyembunyikan rahasia yang lebih mengerikan. Kurasa kita nggak akan pernah tahu. Berada di Eropa di tahun 1400-an itu sulit, karena rumah sakit sering kewalahan dengan pasien. Akibatnya, mereka harus menutup total sebagian bangunan ini dan terkadang meninggalkannya jika nggak ada dokter untuk merawat pasien. Tapi di tahun 2013, mereka menemukan sisa dari salah satu rumah sakit ini di Madrid ketika kru konstruksi Spanyol mulai menggali untuk Apple Store yang baru. Dari tampilannya, rumah sakit itu berasal dari abad ke-15. Rumah sakit ini masih berfungsi dengan baik sampai abad ke-19, tapi lambat laun mereka menutupnya di tahun 1850-an dan membiarkannya nggak terpakai sejak saat itu.
Melihat di bawah papan lantaimu terbukti juga bisa menjadi cara unik untuk mencari teman baru. Setidaknya secara virtual, ketika Alex Moss yang tinggal di Manchester, Inggris, pindah ke rumah baru, dia putuskan sudah saatnya memakai lantai kayu baru. Ketika membongkar lantai lama, dia temukan catatan yang cukup menarik dari penyewa sebelumnya. Dan catatan itu ditandatangani oleh seseorang bernama Darren Lucas. Alex nggak panik dengan ancaman tak biasa itu. Alih-alih, dia putuskan untuk melacak pemilik sebelumnya dan akhirnya ketemu berkat kekuatan ajaib Twitter. Bisa dibilang, mereka merasa hal itu cukup lucu dan yang jelas, Darren nggak mengawasi lagi. Di sebuah pertanian di Albany, Australia Barat, sebuah keluarga menemukan surat cinta yang kayaknya berasal dari tahun 1800-an. Tulisannya sendiri indah dan disertai kejutan menarik. Ada kertas khusus bersulam kata-kata "Remember me?" alias "Ingatlah aku." Oh, mereka segera kaitkan surat ini dengan wanita bernama Bibi Mandy yang menulis surat ke Mr. Trotman yang misterius. Ahli sejarah lokal nggak bisa menemukan informasi lain tentang kedua orang itu. Tapi dari nada surat itu, mereka percaya ini adalah surat yang dibuat seorang wanita muda untuk seorang pria yang lebih tua dengan kelas sosial yang berbeda. Satu lokasi lain dengan rahasia tersembunyi di papan lantainya, catatan harian tersembunyi. Seorang tukang kayu menulis catatan harian itu di bagian belakang papan lantai sebuah puri alpin Perancis di sekitar akhir abad ke-19. Ketika pemilik baru kastil itu merenovasi lantai parket di beberapa kamar lantai atas, mereka temukan banyak hal tertulis di bagian bawah papan lantai. Tulisan itu nggak kelihatan sampai mereka mengangkat papan lantai itu untuk diganti. Pesan-pesan panjang yang ditulis dengan pensil ini berasal dari beberapa bulan antara tahun 1880 sampai 1881. Semua catatan ini ditandatangani oleh seorang lelaki bernama Joachim Martin. Mereka segera tahu dia pasti tukang kayu yang memasang lantai kayu itu untuk si pemilik kastil saat itu. Dengan tulisannya, dia bermaksud meninggalkan semacam catatan harian rahasia yang baru akan ditemukan seseorang setelah dia lama tiada. Seluruh jurnal itu berisi 72 entry dengan panjang bervariasi. Sebagian berisi informasi faktual murni, sedang sebagian yang lain bersifat lebih pribadi, terutama catatan tentang keluarga, teman, dan komunitasnya. Bulan Mei 2016, tampilan baru sebuah kamar tidur di rumah George Washington di Mount Vernon diungkap ke publik. Sebagian didasarkan pada temuan serpihan kecil wallpaper yang tersembunyi di bawah lantai papan kamar tidur. Sobekan-sobekan kecil ini nggak lebih lebar dari 1 cm. Tapi berdasar analisis cat forensik dari serpihan menakjubkan ini, mereka berhasil membuktikan bahwa awalnya wallpaper itu memiliki warna yang sangat indah dan motif jin yang mewah. Ini lain sekali dengan desain sederhana dan membosankan sebelumnya yang dipercaya kurator sebagai tampilan kamar ini. Seluruh proses dengan memorabilia bersejarah yang baru-baru ini ditemukan memungkinkan para peneliti mendekor kembali kamar itu dan benar-benar mengembalikan kemegahan yang dimiliki sebelumnya, memberi gambaran yang lebih baik tentang gaya yang digunakan saat itu dan kayak apa tampilan di rumah-rumah di abad ke-18 oleh George.